itu penganggaran modal? Proses secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun atau memiliki jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, manfaat perusahaan melakukan penganggaran modal. Secara umum, manfaat dari capital budgeting adalah agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal itu karena dana yang terikat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir adanya over investment atau under investment. Metode penganggaran modal. Yang pertama, payback periode. Merupakan waktu yang diperlukan oleh satu proyek investasi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Yang kedua, net present value method. Metode penilaian investasi ini ditekankan pada pengukuran seberapa besar selisih yang dapat dihasilkan antara nilai sekarang present value investment dengan aliran kas bersih atau net cash flow yang dihasilkan selama umur investasi, baik operasional maupun aliran kas bersih pada akhir umur investasi atau terminal cash flow. Metode yang ketiga, internal rate of return atau IRR. Metode IRR merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau diskon rate yang menyematkan nilai sekarang dari aliran kas neto atau present value of assets dan investasi atau initial outlay. Metode yang keempat, probability index. Metode probability index atau benefit cost ratio merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV. Yang kelima, metode accounting rate of return. Metode accounting rate return atau ARR mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak atau earning after tax. Yang terakhir, apa perbedaan proyek independen dan proyek mutually eksklusif? Yang pertama, independent projects, yaitu yang berdiri sendiri, tidak akan mempengaruhi usulan proyek lainnya. Yang kedua, ada mutually exclusive project, yaitu proyek yang memiliki fungsi yang sama dengan memilih satu proyek akan menghilangkan kesempatan proyek yang lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan soal berikutnya, yaitu proyek X dan Y memiliki arus kas sebagai berikut. Yang pertama, arus kas akhir tahun yaitu ada 0, 1, 2 sampai 3. Terus untuk X0 ada min 700, untuk yang 1 tahunnya 500, yang kedua 300, yang ketiganya 100. Yang untuk Y 700, yang 1 tahunnya 100, yang kedua 300, yang ketiga 600. Pertanyaannya, jika biaya modal 10% cukup untuk kedua proyek, berapakah NPV-nya? Dan pertanyaan kedua, manakah proyek yang akan Anda terima jika kedua proyek tersebut yaitu independen atau mutually eksklusif? Baiklah, berikutlah penjelasannya.